Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa, dahsyat ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Senang sekali bersama saudara Bapak Ibu sekalian oleh anugerah kebaikan Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat Bapak Gembala dan semua tim pengembalaan, Pak Pendeta Harun dan semua yang mengizinkan saya melayani di mimbar yang kudus. Saya bersama istri membawa salam sejahtera. Anak-anak saya yang paling kecil, saudara-saudara yang sedang kuliah juga di Singapura baru setahun ini. Dan membawa salam sejahtera di jemaat yang Tuhan percayakan. Saya mengembalakan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Tahun 91 saya melayani di Balikpapan, jadi almost sekarang 26 tahun. Tapi kami juga diberi anugerah Tuhan, tahun lalu tanggal 22 September kami ulang tahun pernikahan 25 tahun saudara-saudara. Tahun ini masuk 26 tahun. Wajah masih ABG. Angkatan baru gocap saudara-saudara. Dan oleh kemurahan Tuhan, istri saya adalah wanita yang paling cantik di planet ini saudara. Menurut saya. Saya minta istri saya bisa berdiri. Saudara-saudara sambut tepuk tangan yang paling meriah. Dan kemurahan Tuhan kami bisa melayani bersama-sama mengembalakan. Di Balikpapan Kalimantan Timur ada 74 gereja cabang dan pos PI Kalimantan. Yang Tuhan izinkan dapat pelayanan kami hampir 26 tahun ini terbuka. Dan banyak gereja-gereja orang asli Kalimantan, suku Dayak dimenangkan bagi Yesus Kristus Tuhan. Di Balikpapan kami hari Minggu ada 9 kali ibadah di hari Minggu ini. Dan kemarin tanggal 25 itu Indonesia merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kami pakai gedung yang paling besar di Balikpapan, 6.000 orang yang hadir dan gak muat. Saya percaya Tuhan kita sedang bergerak dahsyat atas Indonesia, atas kota-kota, atas bangsa-bangsa. Sampai siap lutut bertelut, siap lidah mengaku Yesus Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Bukan kuat dan gagah tapi oleh anugerah Tuhan. Memang kalau Anda lihat potongan saya gak ada potongan pendeta. Potongannya potongan kolomerat saudara-saudara. Tapi 2 minggu yang lalu saya dihibur teman saya di Bandung waktu saya khotbah Pak Samuel Kusuma. Pak Samuel itu bukan potongan pengusaha kolomerat businessman. Pak Samuel itu potongannya presiden. Saya langsung dengar begitu saya agak bangga. Tapi belum selesai saya ngomong presiden Korea Utara. Katanya. Lemes saudara-saudara. Ya. Tapi saya nggak termasuk yang kemarin di Malaysia, saudara-saudara ya. Wajahnya mirip saudara-saudara, kata orang. Lumayan lah kalau mirip yang baik gitu saudara. Saya berdoa supaya dia juga dijamah oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab, kita membaca bersama-sama tema firman Tuhan siang ini. Siapa yang datang tadi kebaktian pertama? Tolong angkat tangan. Siapa yang baru datang siang ini? Angkat tangan. Siapa yang bingung? Angkat tangan. Ada yang nggak angkat tangan Pak Harun? What's wrong for you? Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10 saudara. Tema firman Tuhan hari ini adalah sorga itu nyata. Heaven is real. Tidak ada kitab selain Alkitab yang memberitahukan begitu jelas, begitu detail, begitu pasti apa itu surga. Tidak ada tempat yang lain selain tempat yang kekal, yaitu surga yang mulia yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi dan cinta Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Alkitab dari Kejadian Wahyu bicara dengan jelas tentang surga. Semua katakan surga. 1, 2, 3. Surga. Jadi tulisan yang benar S-O-R-G-A. Surga, bukan S-U-R-G-A. Surga lain saudara. Di Alkitab tidak ada surga, tidak ada. Yang ada surga. Nah ini beda. Beda huruf, beda arti. Kalau Anda buka kamus bahasa Indonesia, surga itu tempat kediaman Allah. Rumah Bapa di surga. Ya, kalau surga tempat dewa dan dewi. Saudara-saudara. Beda alamat, beda tujuan, beda akhirnya saudara. Anda ngerti maksud saya nggak ngerti ya saudara. Mari kita buka Alkitab kita 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat 1 sampai ayat 10. Saudara-saudara yang di ruang lain karena tempat kebaktian tidak cukup. Saudara tetap Tuhan ada di sana. Tuhan melawat Anda. Anda pasti terima mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Saya suka membaca sama-sama. Karena Roma 10 ayat 10 berkata iman timbul dari mendengar firman Kristus. Tolong yang bawa Alkitab buka Alkitab saudara. Open your Bible saudara. My English is still is used. Saudara. Enak banget begitu loh. Sorry ya, belajar bahasa Inggrisnya dari film kartun makanya ya kalau tidur-tidur ayam bahasa Inggrisnya chicken sleep. Saudara. Ya.
Saya waktu khotbah di Amerika, di gereja adik saya di Philadelphia. Waktu kan gedung gerejanya lantai 3, jadi masuk ke koridor begitu, itu anak-anak Indonesia yang lahir di Amerika, enggak bisa bahasa Indonesia, saudara. Mau bahasa Inggris semua, saudara. Waduh, begitu saya masuk, saya langsung pakai bahasa Indonesia. Kebaktian lantai berapa? Sorry, don't speak bahasa. Speak English. This English son, waduh, malu gue. Mari kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat yang genap. Yang bisa baca bahasa Indonesia, yang bisa bahasa Inggris. Yang penting Tuhan ngerti bahasa kita. Amin. Tolong buka Alkitab, bawa Alkitab, buka Alkitab, bawa Alkitab, ada ayat suci Alkitab di handphone saudara, smartphone saudara, iPad, Samsung, Oppo phone, Huawei, Xiaomi, Xiaopingping, Xiaomi, sudah dibuka saudara. Di Indonesia banyak merek-merek handphone unik namanya saudara. Oppo phone, Xiaomi, Xiaopingping, Huawei. Nanti Xiaomi, Xiaopingping, saudara-saudara. Pucetau. Oke. Saya senang gereja itu seperti ini, sudah ada sukacita, ada damai sejahtera, ada orang ke gereja. Pulang khotbah pendeta, nggak tahu marah-marah pendetanya. Ya. Nah, 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 10. Yang tidak bawa Alkitab bisa dilihat ke layar LCD. Kalau tidak bisa baca, bertobatlah. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menjadi suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2, 2, 3. Sebab dengan demikian, ayat 3, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. 4. Tetapi ayat 5, Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Ingat, sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ayat yang ke-6, 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 8. Untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, ayat 9. Baik kami diam dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya. Perhatikan baik-baik. Supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10 kita baca 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai yang dilakukan dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Yang percaya firman Tuhan dan amin, sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 10 menggambarkan dengan jelas, believe or not is true, percaya atau tidak ini nyata. Bagi dibalik hidup yang singkat dan sementara ini, ada yang namanya hidup yang kekal di surga atau kematian kekal di neraka. Banyak orang manusia di dunia ini masih menganggap hidup yang singkat, hidup yang sementara ini sebuah perjalanan yang selesai, tidak ada lagi. Anda harus percaya dan lihat Kejadian pasal 2 ayat 7. Waktu Allah menciptakan alam semesta ini, Allah berfirman jadi terang, jadi matahari, jadi semua. Cuma berfirman, dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Itulah creator, pencipta itu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu pencipta. Iblis bukan pencipta. Tapi iblis pencuri, pembunuh, dan peminasa. Makanya iblis tidak bisa mencipta. Iblis selalu memfotokopi. Membuat tiruan dan yang palsu itu iblis. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi orang Kristen hari-hari ini.
Mau tidak mau, saudara-saudara. Anda harus jadi orang Kristen yang cinta Yesus sungguh-sungguh. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Sekali cinta Yesus, tetap cinta Yesus selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Jangan pernah tukar Yesusmu. Jangan pernah jual Yesusmu. Demi apapun dan demi siapapun. Ini penting saudara. Karena terus terang, hari-hari ini coba lihat. Sosial media, media sosial, berita benar, berita tidak benar. Anda bingung kan? Enggak usah bingung. Baca Alkitab. Alkitab berisi kebenaran. Kalau Anda hidup membaca firman Tuhan, Anda sungguh-sungguh cinta firman Tuhan, imanmu akan bangkit. Ketakutan akan pergi. Kegagalan akan pergi. Yang datang adalah keberhasilan. Karena orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, perjalanannya pasti diberkati dan berhasil. Tepuk tangan yang paling meriah. Saudara, ikut Yesus hari-hari ini tidak mudah, saudara. Anda dan saya harus tahu bahwa hidup di dunia ini sementara. Semua katakan hidup di dunia sementara. 1, 2, 3. Hidup di dunia sementara. Tetapi hidup di dunia yang kita jalan sementara ini akan kita pertanggungjawabkan nanti. Waktu Allah menciptakan alam semesta, semua jadi, dan semua jadi. Hanya satu ciptaannya yang namanya manusia. Kejadian 2 ayat 7 berkata, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Semua ciptaan Tuhan tidak memakai tangannya, cuma berfirman, kun fayakun, tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada karena kuasanya. Tetapi waktu Tuhan mencipta manusia, pertama, dia harus mengotori tangannya yang maha kuasa. Dan membentuk dari debu tanah manusia itu. Dia belum jadi makhluk hidup, Kejadian pasal 2 ayat 7. Kapan dia jadi makhluk hidup? Waktu Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Dalam bahasa Ibrani disebut nefes hayai. Semua katakan nefes hayai. 1, 2, 3. Nefes hayai. Artinya Tuhan mentransformkan rohnya. Ruah. Maka masuklah roh Allah kepada manusia yang dari debu tanah. You imagine, Anda bayangkan kenapa manusia dicipta Tuhan dari debu tanah. Kenapa enggak dicipta dari Fe, emas, uranium, titanium. Kan lumayan, platinum. Platina. Lumayan kan kalau ditembak tung. Dari debu tanah artinya sehebat Anda, sekaya Anda, sepanjang gelar Anda profesor, doktor, kaburator, bocor, saudara-saudara. Anda tetap manusia biasa. Loh, terus terang saudara, saya ini selesaikan program doktoral saya. Saya kerja juga selain saya sebagai pastor, saya sebagai rektor sebuah universitas, institut saudara. Saya juga ditugaskan Tuhan sudah 2 tahun ini bekerja di kementerian untuk menjadi asesor Ban PT mengakreditasi perguruan tinggi. Doakan saudara-saudara tinggal 2 untuk ambil guru besar. Profesor itu SK Presiden. Ya. Sekarang ini profesor Kristen di Indonesia di bidang pendidikan Kristen dan teologi itu cuma 5, mati 2. Tinggal 3, saudara-saudara. Kayak burung kakak tua, hinggap di jendela, mati 2, saudara-saudara. Tinggal 3, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara. Syaratnya berat sekali karena SK Presiden dan usulan Menteri Pendidikan Nasional. Jadi saudara-saudara Menteri Dikti, saudara, jadi harus mengajukan saudara-saudara itu saudara-saudara guru besar harus nulis jurnal internasional 2. Saya itu sudah mencukupi, saya nulis beberapa buku yang ISBN, tinggal 2 saudara-saudara tulis jurnal internasional. Puji Tuhan tahun lalu saya udah selesai tulis 1 jurnal. Itu sulit saudara diterbitkan oleh Hansei University, universitasnya Yungicho saudara-saudara. Dan itu sulit sekali, 6 bulan lamanya itu 8 profesor sama-sama saudara. Kerjasama, waduh saya diberi masukan, dikritik sampai akhirnya puji Tuhan. Itu lulus dan nilainya bagus sekali dan boleh dicetak. Dan itu bisa dipublish secara internasional. Kurang 1 lagi saudara-saudara. Doakan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya di Indonesia ada pendeta jadi profesor juga saudara. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangannya paling meriah. Tapi saya bukan profesor yang bocor halus saudara-saudara. Atau bocor banyak. Tapi saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen saudara. Hari ini saudara-saudara Anda dan saya harus mengerti.
Ikut Yesus Anda harus berani bayar harga. Waktu Allah membentuk manusia dari debu tanah. Dan Tuhan mentransferkan rohnya. Ruah, roh Allah. Dia hidup. Dan dia menjadi makhluk hidup. Yang sejati bukan tubuhnya. Yang sejati adalah roh Allah dalam hidup manusia itu. Karena tubuh ini kemah sementara. Kata 2 Korintus. Akan dibongkar satu kali. Debu kembali tanah. Tetapi roh kembali pada Allah yang menciptakan. Makanya waktu saya berdoa tidak ada seorang pun saudara mengalami kematian. Semua diberi umur panjang sehat-sehat. Waktu sangkakala ditiup, Tuhan turun di awan-awan. Kita semua diangkat hidup-hidup rapture bersama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang percaya katakan amin. Gereja Tuhan dengar baik-baik. Saudara dan saya hidup di ujungnya akhir zaman. I believe it's the last generation. Saya percaya ini generasi yang terakhir. Yang akan melihat semua janji Tuhan digenapi. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Saya punya pengalaman beberapa kali menunggu orang yang mau meninggal, saudara. Jadi gembala, jadi pastor itu di daerah lain sama pastor di kota besar, Pak Harun. Kalau di pastor di kota besar, Jakarta rupanya. Ya, handphone jam 10, jam 11 sudah off. Kalau kami masih 24 hours. Kayak dokter saudara-saudara, harus ditelepon saudara-saudara, standby. Dari yang mau lahir gak bisa lahir, sampai yang hidup, sampai yang mati pun pendeta urus saudara-saudara. Itu urusan kami saudara. Kalau pendeta di kota besar, kalau ditelepon selalu dijawab sekretaris. Namanya Veronica. Dan jawabannya, pendeta yang Anda cari, entah kemana. Tapi kami harus on call. Nah, satu kali saya ditelepon, suami istri dan anak ini udah jemaat. Dia punya mama, jadi mama mertuanya bapak ini, itu encim-encim, itu belum kenal Yesus. Saya nggak tahu dia tokoh orang Tionghoa, orang Chinese di kota kami, bekas pengurus yayasan yang penting lah pokoknya. Jadi saudara muka saya ini Tionghoa, saudara. Tapi saya wo Jiangko itian wo bujetau, saudara. Saya ngomong bahasa Mandarin saya nggak ngerti, jujur saudara. Malu saudara. Jujur saya pernah khotbah di Makassar Mandarin Service. Saya seperti ini, khotbah bahasa Indonesia yang terjemahkan orang Batak. It's a true story. Ini cerita yang sebetulnya. Namanya pendeta Bejo Simanjuntak. Bukan Simanjuntak luar, Simanjuntak dalam, saudara. Nah, tiba-tiba saya khotbah bahasa Indonesia, dia terjemahkan bahasa Mandarin. Tengah-tengah khotbah saya sadar. Saya ngomong stop. Ini dunia udah terbalik. Harusnya Pak Bejo khotbah bahasa Indonesia, saya khotbah bahasa Mandarin terjemahkan Pak Bejo. Ya, tapi dunia kejadiannya begitu, saudara. Saya cerita ini ada maksud. Saya ini nggak ngerti bahasa Mandarin. Wo Jiangkoi, wo Pucetau. Ini paksa, you paksa, kita tukang paksa, saudara. Nah, setelah itu saudara, saya sampai di rumah sakit Pertamina Balikpapan. Itu kejadian beberapa belas tahun yang lalu. Saya diajak naik ke lantai 2 di ruang ICU. ICU. Tulisannya ICU kan. ICU. You and I not see in ICU. You and I see in Bethany Church Singapura. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Saya sampai di sana, saudara. Tiba-tiba anak cucu menantunya dijemput, saya masuk ke ruang ICU. Saya nggak tahu kalau itu saat encim itu terakhir mau meninggal. Wah, ini saya tidak bisa lupa wajah itu encim. Saya masuk ruang, itu banyak ruang ICU. Saudara saya kasih tahu, kamar rumah sakit termahal bukan VVIP. Tapi ICU, jangan mau tinggal di sana. Mahal, saudara-saudara. Saya doa Anda sehat panjang umur semuanya. Amin. Ya, lebih baik banyak doakan orang yang sakit di rumah sakit supaya Anda tidak pernah sakit. Ya, itu rahasianya, saudara-saudara. Banyak tolong orang sakit supaya Anda tidak pernah sakit, saudara. Itu rahasia, saudara. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian dikasih tahu, saya sampai di sana, di salah satu ruangan Cim itu sedang tergeletak, pakai oksigen. Pakai alat pacu jantung, nafasnya begitu. Mati tak mau, hidup pun segan, saudara. Kayak ikan mas koki kehabisan air, saudara. Langsung saya datangi dan anak cucu mantunya sebelah kanannya, saya sebelah kiri. Dan mulai dikenalkan, ini Boksu Samuel Kusuma. Kalau orang nginjilin orang begini ya Pak Pendeta, jadi saudara harus straight to point.
Jangan penginjilan orang yang udah sakit, jangan kejadian wahyu, keburu mati, saudara-saudara. Harus straight to the point, langsung poinnya. Saya ngomong begini, sorry, Cim, ini Boksu Samuel Kusuma, pendeta Samuel Kusuma. Cim, Yesus adalah Tuhan, begini, percaya Yesus Tuhan. Pokoknya 1-2 menit selesai, finish kan. Setelah nginjilin harus selesai kan. To the point, langsung kan kita tuh, mau Cim, didoakan terima Yesus. Biasanya kan orang kalau didoakan terima Yesus kan kalau sakit biar dia imannya abas ya pasti mau sembuh gitu kan saudara. Penginjilan paling efektif rumah sakit saudara-saudara. Nggak akan orang nolak saudara. Cuma didoakan cepat sembuh atau mati. Sembuh katanya saudara. Ya itu saya pendeta begini nih. Pendeta langsung BTL Batak tembak langsung saudara-saudara. Nah akhirnya saya ngomong sama dia saudara-saudara. Mau Cim didoakan terima Yesus. Saya kan nggak ngerti bahasa Tionghoa. Langsung dia ngomong, buka oksigennya, dia langsung ngomongin, puyau, puyau. Anda kan ngerti arti kata puyau, tidak mau, saya nggak ngerti saudara. Saya pikir Encim itu minta kue tiaw. Saya pikir Encim itu mau mati minta kue tiaw saudara. Dia jawab, puyau, puyau. Langsung di depan mata saya dia langsung nunjuk begini. Belum sempat ngomong saudara-saudara. Dia langsung nunjuk, siapa itu jubah hitam di dekat kaca? Ini dia, saya sebelah kirinya, anak mantu cucu sebelah kanan, hitungan detik dan cepat sekali. Siapa itu yang di dekat kaca? Siapa yang jubah hitam? Saya lihat tidak ada siapa-siapa. So, di depan mata saya nggak bisa lupa wajahnya sampai hari ini. It's a true story. Dia langsung tunjuk begini, 3 kali. Bukan kamu yang aku tunggu, bukan kamu yang aku tunggu, bukan kamu yang aku tunggu. Meninggal dengan mata yang terbuka. Wow, saya shock. Anak mantunya, cucunya shock. Detik terakhir, saat terakhir dia dapat kesempatan terima Yesus, dia nolak. Apa yang terjadi? Jubah hitam jemput dia. Saya mau tanya buat Anda. Kira-kira Encim yang jubah hitam itu jemput itu siapa? Malaikat maut, bukan Deddy Kobusi atau Mbak Tarno, saudara. Tapi saya pernah beberapa kali nunggu orang yang meninggal dalam Tuhan. Ada yang sudah tua lanjut usia. Panggil saya, panggil istri saya, panggil hamba Tuhan. Dan panggil istrinya, anaknya, mantunya, cucunya. Dia ngomong, Pak Gembala, waktu saya sudah tiba. Dia berkati istrinya, dia berkati anak-anak, mantu cucunya. Terus saya lihat langit terbuka. Saya lihat plafon, saudara. Saya lihat malaikat Tuhan datang, saya tidak lihat apa-apa. Dan dia lihat kereta Tuhan. Wow. Dan dia minta kami nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Apa? Selamanya. Dapatkan kaset CD-nya di toko besi dan bahan bangunan, saudara. Gak ada, saudara. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Di tengah pujian seperti itu, Bapak itu menarik nafas 3 kali. Mata ditutup, senyum bermulung. Dia dipanggil ke rumah Bapa. Persoalannya sekarang, apakah Anda siap? Kalau waktu itu datang, apakah Anda yakin pasti nama Anda dan saya tercatat dalam kitab kehidupan di dalam kerajaan surga? Saya yakin tidak ada Bapak Ibu sekalian yang hadir kebetulan. Mungkin ada Anda yang belum terima Yesus. Ini momentum yang baik. Buka hatilah. Undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di antara saudara menunda-nunda belum dibaptis. Ini kesempatan yang baik. Beri dirimu dibaptis. Karena Markus 16 siapa percaya Yesus dan dibaptis, ia pasti diselamatkan. Siapa yang mau sungguh-sungguh cinta Yesus, lambai ke tangan saudara, tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Yang pertama, saudara, surga itu nyata.
Apa artinya surga itu nyata? Ayat yang pertama dari 2 Korintus pasal yang kelima tadi. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyusun tempat kediaman di surga bagi kita. Yang pertama, tolong PowerPoint saya. Surga itu tempat terindah. Semua ucapkan 1, 2, 3. Surga tempat terindah. Bahwa satu kali akan dibongkar tubuh yang kemah sementara. Kita akan menempati roh kita. Manusia rohani yang kekal. Yang asalnya dari Tuhan itu. Kembali menjadi hidup yang kekal selama-lamanya. Ada orang yang coba, Pak Pendeta nakut-nakutin saja. Mana ada surga, mana ada neraka. Itu pendeta buat saja. Saya ini sudah bisa berdiri jadi pastor, jadi pendeta. Bahkan jadi orang Kristen itu mujizat Tuhan. Kalau Anda ketemu saya tahun 83 ke bawah gak percaya. Berat badan saya tidak begini. Dulu badanku tak begini. 51, 52 badan saya. Dan badan saya ini rambut saya gondrong, saudara. Saya pengedar, saya drug addict, saya tukang berkelahi. Hidup saya hancur, saudara. Saya bayi 3 bulan saya dibesarkan oleh nenek saya. Saya dibuang oleh ayah dan ibu saya. Saya kemana-mana bawa pisau, saya tukang berkelahi. Kepala saya ada luka 17 jahitan tengkorak kepala saya. Senjata tanda tanya pernah masuk di sini. 21 dan 27 jahitan pernah masuk di sini, dijahit di sini karena senjata pisau komando komandan Garnison Surabaya diambil anak itu, tusukkan 2 kali di badan saya. Saya tidak kenal Tuhan dan tidak percaya Tuhan dan tidak yakin Tuhan itu ada. Karena hidup saya pahit, hidup saya berantakan, hidup saya hancur. Tapi satu kali saya bersyukur saya punya mama pendoa. Pagi siang malam dia doakan saya. Doa orang benar besar kuasanya. Jangan anggap remeh doa, saudara. Saya dulu tukang ngolok. Ya betul. Saya dulu paling alergi gereja begini, saudara. Saudara. Saya dulu tukang usil. Kalau diajak keluarga mama saya udah agak besar begitu. Ke gereja keluarga mama saya paling usil. Bawa itu minyak angin, Pak. Pak Dudung bawa minyak angin cap kampak. Saya kampain semua, saudara-saudara. Serius, saudara. Saya iseng, saudara. Saya ngomong di gereja kayak film India. Nangis, ketawa, nangis, ketawa. Nggak ada yang bawa pistol angkat tangan. Nggak ada burung tangan terbang ditepuin tangan. Saya pikir saya berdosa juga, saudara. Anda tahu, saudara-saudara, saya bawa itu minyak angin yang pedas sekali itu, saudara. Waktu mereka angkat tangan tutup mata. Belum nangis, saya kasih di matanya. Cot, begitu, saudara-saudara. Supaya nangis, saudara. Sebelah lagi, cot, cot. Lama-lama kena muka saya, cot, saudara. Syukur kamu ya. Saya pikir saya sekarang berdosa juga. Tapi 83. Waktu saya mau bunuh ayah saya sendiri. Papa bertobat. Saya sudah siapkan pisau. Saya sudah asap pisau itu. Saya mau bunuh papa saya sendiri. Papa bertobat. Papa dijamah karena doa mama saya. Satu orang bertobat. Sisi rumah tangga pasti diselamatkan. Saya mau encourage doa Anda semua. Jangan anggap remeh doa. Saya bisa berdiri di depan saudara. Karena kuasa doa itu nyata ada. Dan waktu Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, Anda menarik tangan Tuhan, bekerja, melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil tidak mustahil. Yang percaya katakan amin. Yang suka katakan amin. Saya baru ngerti sekarang kenapa Tuhan panggil. Muka saya security, tapi hati tweety. Dulu saya anti nangis, Pak. Apa itu? Lama. Baru. Lama sandi, lama hari Minggu. Tapi satu kali Tuhan jamah saya. Mulut ini diputer-puter sama nggak bisa apa-apa, kapok kata Tuhan, saudara-saudara. Itu baru disentil dikit, gitu saudara. Gitu saudara ya. Mantap saudara. Jangan anggap remeh Roh Kudus. Jangan pernah tolak Roh Kudus. Roh Kudus bukan sesuatu yang menakutkan. Bukan sesuatu yang memaksa. Roh Kudus itu sesuatu yang baik, mulia, damai dan sejahtera. Waktu saya dijamah Roh Kudus, ada teman saya kepala rumah sakit nolak Roh Kudus, saudara-saudara. Ya, apa itu bahasa roh lain sebagainya. Lagi pimpin upacara bendera di rumah sakit, laku kebangsaan.
Tiba-tiba Roh Kudus datang, dia pimpin ada mic, kepenuhan perutnya langsung muner, saudara-saudara. Lari ke kamar mandi, kepenuhan Roh Kudus di kamar mandi, saudara. Jangan perlu dibegitukan ya, cepat-cepat kalau engkau buka hati, Roh Kudus sama, mari. Amin. Kalau belum jangan ikut-ikutan, saudara-saudara. Ya, Roh Kudus itu baik. Roh Kudus itu mulia. Roh Kudus is spirit of gentleman spirit. Dia kalau buka hati dia masuk. Lain setan suka maksa. Tuyul mbadiul, saudara-saudara. Nah, lihat saudara-saudara, Tuhan luar biasa. Surga tempat terindah. Semua ucapkan 1, 2, 3. Surga tempat terindah. Sebab itu saudara-saudara, mari destinasi kita surga. Dia ngomong sama saya gini, Pastor, saya kan punya uang banyak, gampang. Nanti kalau saya nggak masuk surga, masuk neraka, saya beli AC 2 juta PK. Pakai uang saya. Goblok dia. Goblok, siapa yang jual AC di neraka? Tolol dia, banknya beda. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada sebuah cerita. Satu kali ada mafia Itali. Di Itali itu kan mafia hari Senin sampai Sabtu. Minggu ke gereja. Ini tobat kumat. Di sini nggak ada yang ngaku maksud saya. Gereja haleluya, haleluya, keluar gereja haleluya. Di rumah halilintar. Kalau marah setan pingsan, saudara-saudara. Ada ibu-ibu kalau gereja salam, salam, salam. Keluar gereja. Dor, gitu saudara. Yang tertawa pelaku dan korban. Kaget kan? Saya ini banyak surprise-nya saudara. Ya. Bahasa Ibraninya buka mata sampai tutup moto. Gak pernah berhenti saudara-saudara. Tapi itu karunia Tuhan. Memang sih wanita sama pria itu dicipta Tuhan beda. Pria itu saya pikir. Wanita saya rasa. Tapi itu baik. Ya kan? Saling melengkapi. Ya kan? Kalau menyelokolakan anak ke Singapura saya pikir. Mahal. Istrinya, wanitanya saya rasa. Mahal. Tapi sama aja. Ya kan? Memang bapak-bapak harus tahu lah. Wanita itu dicipta Tuhan. Punya kelebihan kamera di matanya 10.000 megapiksel. Kalau ke mall itu dia langsung scan dan dia foto grafis dimemorize. Kecuali isi saya, serius. Serius. Kalau belanja saya yang paksa dia belanja, saudara. Jangan pak. Ini lo kartu kredit, jangan pak. Belum mau, hangus saudara digesek terus. Berasap. Yang tertawa pelaku dan korban. Ya, wanita itu saudara. Kalau ke gereja saudara-saudara. Waduh, kalau ke mall saudara matanya kamera 10.000 megapiksel saudara. Dia rekam semua baju bagus, tas bagus, semua branded saudara. Dia renungkan siang dan malam. Dan dia putuskan beli. Bapak-bapak kalau istrimu lagi bete, gampang ngomong. Jangan banyak ngomong. Sayang, ke mall yuk. Ya langsung new energy. Wah. Langsung kakinya kaki rusak saudara-saudara. Kan naik ke mall, doling doa keliling saudara. Lantai 1, lantai 2, 3, 4, 5. Dan setelah dia keliling ke mall saudara. Barang yang sama kalau di Indonesia, kalau di sini nggak bisa. Semua harga pas saudara-saudara. Kalau di Indonesia lantai 5 barang yang sama lantai 1. Selisih gojeng tun 5.000. Naik turun. Tawar. Kadang-kadang suami ngomong begini, udah deh mah, bayar aja cuma gojeng kenapa? Loh, kalau saya sama istri saya lain.
Saya kalau beli udah bayar aja Pak. Saya disuruh nawar saudara. Tapi saya lihat jemaat atau bukan saudara. Kalau jemaat malu saudara. Nah, selisih Gojek bisa naik turun Pak Rudi. Naik turun Pak. Naik turun Pak. Bapak-bapak sudah bayar Gojek aja. Bapak-bapak perlu tahu ya. Bagi istri bukan masalah Gojeknya. Bukan 5.000-nya. Tapi kalau dapat murah. Puas hatinya. You know? Yang tertawa pelaku dan korban. Anda diberkati, jadi diberkat. Amin. Saya bertobat, saudara. Kalau sekarang tidak berani nawar. Cuma langsung tolong mentoknya berapa? Batem-tem. Saudara. Nah, mafia ini, saudara-saudara, hari Minggu ke gereja. Ternyata khotbah senang neraka, tempat orang dibakar di api neraka, begini. Hari Senin, mafia ini tertembak. Dan koma. Belum titik ya. Tahu koma? Titit. Koma gitu ya. Jadi koma belum titik. Nah, dibawa rohnya sama malaikat iblis. Coba hitam-hitam. Dibawa ke neraka. Itu gerbangnya hitam. Welcome to hell. Wah, dia gemetar meskipun mafia. Kali ini gua masuk neraka ini. Pasti kata pendeta itu dibakar api dan belerang. Dia dibuka. Pintu gerbang neraka. Dia masuk dengan pelan-pelan. Sampai di dalam kaget saudara. Nerakanya bagus. Ada mallnya, ada swimming poolnya. Ada semua bagus. Wah. Terus dia ngomong gini. Wah kalau gitu pendeta bohong ini. Pastor saya bohong. Katanya neraka tempat api belerang. Kok bagus semua. Wah ini bohong. Ternyata beberapa saat dia sadar dari komanya. Setelah sadar dari koma dia lebih jahat lagi. Dan dia lebih jahat lagi. 3 bulan kemudian. Dia tertembak mati betul. Dia mati betul. Dia sampai pintu gerbang neraka. Tidak takut seperti 3 bulan yang lalu. Dia langsung pusungkan dadanya. Mana neraka? Dia buka, welcome to hell. Buka, kriat, api belerang. Dia kaget saudara. Dia masuk ke sana. Kok dibakar api belerang? Iya, 3 bulan yang lalu bulan promosi. Sekarang betulan. Hati-hati. Jangan kena bulan promosinya iblis. Percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita mau hidup benar. Hidup mengasihi Tuhan. Hidup cinta Yesus selama-lamanya. Tepuk tangannya paling meriah. Haleluya. Wow, anak-anak muda sekarang kalau pacaran saudara tangannya waduh kreatif. Kuraba-raba mana rasa, mana tahan. Ya, saya punya anak gaji 2 saudara. 1 pria. Saya kalau di ruang tamu saya siapin lampu 2000 watt. Kalau ada cowok datang ke rumah saya di ruang tamu saya kasih CCTV. Kursinya khusus saudara-saudara. Saya kasih kejutan listrik. Saya suruh dia duduk di situ. Kalau dia duduk, dia mulai coba tangannya kreatif. CCTV kan ada, lampu ada. Saya nyalain terang ketahuan, saya langsung pencet itu listrik. Supaya kapok dia. Orang itu banyak ke gereja stres. Supaya Anda ngerti saudara. Mari kita hidup benar. Hidup mengasihi Tuhan. Hidup sungguh-sungguh mencintai Yesus. Karena surga tempat terindah. Saya percaya bahwa kita semua adalah milik kesayangan Tuhan. Yang kedua, surga itu tempat yang kekal. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-1 bagian B. Suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan
manusia. Semua ucapkan surga tempat yang kekal. 1, 2, 3. Surga tempat yang kekal. Yang ketiga, surga itu tempat terkudus. 1, 2, 3. Surga tempat terkudus. Dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Karena kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang diterimanya sesuai dengan dilakukan dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Anda mungkin berkata, Pak, sulit untuk hidup kudus di zaman ini. Saudara, terus terang. Kita bisa hidup kudus. Kalau kita undang Roh Kudus, Roh Parakletos, Roh Penolong itu. Yang akan menuntun kita. Yang membimbing kita. Yang guiding kita. Yang percaya katakan amin. Saya jujur, saya ini pelayanan di Kalimantan keluar masuk hutan. Keluar masuk hutan tapi tidak pernah jadi orang hutan. Masuk sungai-sungai Mahakam, sungai Barito, sungai Kapuas. Yang besar-besar sungainya, saudara-saudara. Naik ke Tinting 8 jam, 12 jam, 16 jam, 18 jam. Banyak buaya asli. Bukan buaya darat, saudara-saudara. Saya ini nggak bisa berenang, bukan gaya batu. Gaya batu itu sudah kuno, gaya dada. Tahu gaya dada? Pelung dada. Itu gaya dada. Itu gaya dada. Tapi saya mau melayani Tuhan. Karena saya hutang nyawa dengan Tuhan. Kita ini hutang nyawa. Harusnya saudara dan saya mati di api neraka. Oleh karena kasihnya, oleh karena kebaikannya. Dia selamatkan kita dari lumpur dosa, dari api neraka pada hidup yang kekal. Saya udah jadi pastor dari cerita pelayanan yang ada dan jemaat pelayanan yang Tuhan percayakan buat kami. Tahun 98, saya pelayan di sebuah panti jompo, panti asuhan namanya Pondok Kasih, Surabaya. Saya ketemu seorang ibu setelah saya khotbah tentang surga, kecil sebentar. Saya turun mimbar ketemu seorang ibu namanya Mbok Jem. Itu saya tulis di buku saya, surga itu nyata. Heaven is so real. Ini udah habis, mau cetak kembali. Saudara-saudara, saya tulis kesaksian itu dan jadi berkat buat banyak orang. Mbok Jem ketemu saya dan dia cerita. Mbok Jem ini buta huruf, tidak pernah sekolah, pembantu rumah tangga. Saudara, sebelum ketemu saya 6 bulan sebelumnya pernah meninggal. Di panti jompo, panti asuhan, Pondok Kasih Surabaya. Tiba-tiba Mbok Jem ini saudara-saudara tengah-tengah siang habis masak, pusing kembali ke kamarnya, tergeletak, meninggal. Dia lihat tubuhnya tergeletak, dia dijemput malaikat Tuhan. Nah, Anda bayangkan dia meninggal, terus kemudian teman-temannya tolong, hampir 300 yang menghuni di panti jompo, panti asuhan Pondok Kasih Surabaya, dimasukkan peti jenazah, dokter datang, cek semuanya, dinyatakan meninggal. Ditaruh di peti jenazah, kebaktian penghiburan malam hari. Sekitar malam hari tengah-tengah pendeta mau khotbah pujian. Mbok Jem yang sudah dimayat di dalam peti jenazah itu tersedak. It's true story. Tersedak. Oh! Kan pendeta pun juga manusia. Kaget juga. Oh! Batuk gitu. Tiba-tiba Mbok Jem yang udah meninggal di depan 300 orang yang mau di kebaktian untuk tutup peti dan besoknya diberangkatkan, dikebumikan. Mbok Jem yang udah pakai baju dan dalam peti itu Mbok Jem, tiba-tiba Mbok Jem bangun, buka mata, terus duduk, sereng, terus badannya dibalik, reng, itu pendeta, 300 orang semua berdiri saudara-saudara. Lari tunggang langgang saudara. Takut. Ada yang lewat pintu, enggak lewat pintu, lewat jendela saudara. Anda ngerti? Saya percaya Anda sekarang ketawa. Kalau Anda di situ, saya percaya Anda basah-basah. Dan waktu dia bangun, dia cuma teriak 2, haus dan Alkitab. Mbok Jem sampai hari ini masih hidup. Mbok Jem ini saudara-saudara, saya cerita tadi pembantu rumah tangga, tidak bisa baca tulis,
tapi cinta Yesus. Setelah dia mati dibangkitkan Tuhan, dia teriak 2, haus dan Alkitab. Satu ibu bantu, diberi air minum. Karena banyak orang, kenapa kalau orang mati bangkit, dia takut lari karena dia suka lihat film vampire. Anda tahu? Ternyata dia bangun teriak 2, haus dan Alkitab. Dia beri air minum, setelah itu Mbok Jem dikasih Alkitab. Sebelumnya Mbok Jem tidak bisa baca sama sekali. Dan setelah mati dibangkitkan Tuhan, Mbok Jem dapat mujizat Tuhan. Terus dia teriak Alkitab, dikasih Alkitab. Dan Mbok Jem bisa baca Alkitab. Saya 2 kali undang ke Balikpapan sama istri saya. Kami KKR Mbok Jem kesaksian. Sorry, kalau mau undang Mbok Jem, jadwalnya setahun ke depan. Karena dia diundang ke China. Diundang ke Amerika, ke Belanda, ke Jerman, kesaksian. Saya pernah lihat di YouTube saudara, Mbok Jem kesaksian. Bahasa Indonesia campur Jawa, diterjemahkan bahasa tertentu, terus diterjemahkan bahasa lagi 2 interpreternya. Sorgo iku gede, pusing saudara-saudara. Itu terjadi saudara. Dan jujur Mbok Jem teriak Alkitab dan dia bisa baca Alkitab. 2 kali saya undang ke Balikpapan. Saya sekali ketemu di Makassar, sekali ketemu di Batam. Saya khotbah KKR, dia kesaksian. Anda tahu, saya kasih dia Alkitab. Saya ini orangnya iseng banget. Makanya istri saya jatuh cinta sama saya, karena saya useng. Saya kasih Alkitab saudara. Dia baca, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, dia baca. Saya kasih majalah koran, blank. Gak bisa baca. Saya kasih Alkitab, baca Alkitab. Kasih koran, majalah, tidak bisa baca. Kalau Anda dan saya terbalik. Koran, majalah jelas. Alkitab blank. What's wrong for you? Hari ini, cintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Itu surat cinta kekasih kita, Yesus Kristus. Amin. Siapa yang mau cinta Yesus? Buktikan kau cinta Yesus. Setia baca firman Tuhan. Setia baca Alkitab siang dan malam. Nah, akhirnya Mbok Jem ketemu saya, dia cerita. Ini yang saya mau cerita buat saudara. Waktu Mbok Jem meninggal, 8 jam itu dibawa mana sama Tuhan. Dia lihat ada sebuah terowongan, dia sampai di ujung terowongan itu ada sebuah lereng, di bawah itu neraka, saudara. Dia sampai di atas. Ada sebuah bangunan kota yang besar, indah. Jalan itu terbuat dari emas. Mulia, ajaib. Dan Mbok Jem ini saya tahu dia cerita jujur. Matanya berkaca-kaca. Tapi yang saya mau cerita sampaikan buat saudara. Mbok Jem diberi mujizat oleh Tuhan. Sampai hari ini dia masih hidup. Dan jadi berkat di mana-mana. Dan yang luar biasa saudara-saudara. Mbok Jem cerita. Dia ketemu Tuhan. Dan lewati pintu gerbang yang terbuat dari emas itu dan permata itu. Sebutkan namanya kitab yang besar. Dia masuk, setelah diizinkan masuk. Ketemu Yesus. Saya tanya, Mbok Jem kok tahu itu Gusti Yesus? Dari mana? Modelnya kayak apa? Dia lebih terang dari matahari. Saya gak sanggup memandangnya, tapi yang saya lihat jubahnya seperti salju. Kok Mbok Jem tahu tuh Gusti Yesus, Tuhan Yesus dari mana? Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa namanya? Kok Mbok Jem tahu tuh Yesus, Tuhan Yesus dari mana? Tangannya berlubang paku. Dan Mbok Jem dikasih tahu, Mbok Jem, semua yang kau lakukan di dunia, kesaksian inilah yang mengubah hidup saya. Saya pastor, saya perlu bertobat kembali. Karena kadang-kadang kita melayani pilih-pilih, saudara. Karena kadang-kadang kita melayani perlu pujian manusia. Manusia tidak memuji kita, enggak masalah. Yang penting Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Haleluya. Dan akhirnya saudara, saya ketemu Mbok Jem dan Mbok Jem cerita begini. Tuhan, setelah saya ketemu Gusti Yesus, saya dibawa malaikat ke surga. Dan di surga, di tengah-tengah itu Gusti Yesus, saya dibawa surga seperti sebuah kota. Ada rumah-rumahnya seperti firman Tuhan berkata Yohanes pasal 14 ayat 1, 2 dan 3. Jangan gelisah. Aku pergi ke rumah Bapa untuk membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Kalau rumahmu sudah siap,
Aku akan datang kembali mau membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Dan Mbok Jem ditunjukkan rumahnya di surga. Rumahnya besar, indah. Terus Mbok Jem ngomong begini, Tuhan gak salah. Ini rumahnya siapa? Ini rumah Mbok Jem di surga. Saya di dunia aja gak punya rumah. Kok saya dikasih rumah yang besar dan mewah? Mbok Jem dijawab malaikat itu. Mbok Jem, semua yang Mbok Jem lakukan untuk Tuhan. Mbok Jem 1 jam sebelum ibadah, Mbok Jem datang berdoa di belakang. Mbok Jem siapkan di mimbar, bersihkan mimbar, sapu mimbar. Siapkan air minum buat pendeta yang haus. Supaya pendeta yang haus seperti saya bisa minum. Maaf. Supaya lebih lancar lagi. Semua yang Mbok Jem lakukan, kelihatan orang gak puji, gak beri reward buat Anda. Mbok Jem lakukan dengan tulus hati. Mbok Jem sama membangun rumah Mbok Jem di surga. Kata itulah yang mengubah hidup saya. Saya ambil keputusan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau membalas cinta kasih saya dengan Tuhan. Saya mau cinta Yesus selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Yesus pernah berkata, Matius 25. Guru, kapan kami mengunjungi engkau? Waktu engkau pergi mengunjungi orang di penjara. Guru, kapan kamu memberi aku memberi kamu makan? Pada waktu kau memberi makan salah satu orang yang paling miskin di dunia ini. Semua yang kau lakukan untuk Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Ada upah yang besar di surga. Kau bawa persembahan, kau bawa persepuluhan, kau bawa korbanmu. Bukan untuk gereja. Tapi engkau sedang membangun rumahmu di surga. Maaf, sorry. Di surga tidak ada sewa apartemen. Tidak ada kos-kosan. Saya khawatir kalau Anda datang ke surga, Anda kaget karena kapling rumahmu masih kosong. Belum terbangun. Siang ini kita mau ambil keputusan. Kita mau cinta Yesus. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Membalas kasih Yesus dengan sungguh-sungguh. Supaya engkau dan saya menerima hidup yang kekal. Dan engkau memerintah bersama Yesus selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Akhirnya Mbok Jem ketemu Yesus kembali. Dan Mbok Jem minta pulang ke dunia. Dan Mbok Jem diberi kesempatan kembali ke dunia. Terus dia tanya begini. Gusti Yesus, Tuhan Yesus, bagaimana saya bisa kembali ke surga? 2. Setia hidup sesuai firman-Ku dan bacalah firman-Ku. Dia jawab dalam bahasa Ibrani Jawa. Kulo boten sakit baca. Saya tidak bisa membaca. Dia lihat tangan Yesus yang berlubang-lubang menjamah dia. Itu rohnya langsung bergerak cepat. Dia lihat semua neraka. Dan pas tubuh yang di dalam peti itu masuk rohnya. Dia buka mata tersedak. Buka mata, duduk. Dan hidup kembali. Saudara, mungkin saudara berkata, itu kebetulan Mbok Jem Pak Samuel. Firman Tuhan itu, ya dan amin. Saya mau kasih tunjuk Anda, tolong video yang pertama. Ada orang ngomong begini, orang kalau meninggal selesai gone. Mana buktinya ada roh manusia. Seorang teman, ibu pendeta. Dari Amerika, dia tinggal di apartemen flat. Dan dia rekam lewat handphonenya. Maaf agak goyang, oke di play. Tanpa sadar dia lihat sesosok tubuh bercahaya. Coba lihat. Transparan masuk ke apartemen seberang. Lihat. Memang agak goyang. Dia pikir ini beberapa saat kemudian keluar tubuh bercahaya itu 2 tubuh bercahaya. Dipikir ibu ini bias matahari. Maaf agak goyang karena dari handphone. Tadi masuk 1, keluar di apartemen itu 2 tubuh bercahaya. Anda lihat? Dia pikir itu bias matahari. Dia geser ke kiri, gelap. Dia geser ke kanan, gelap. Dia lihat lagi ke atas. Hilang. Oke, cukup. Oke, cukup. Saudara-saudara,
Ibu ini waktu merekam ini bingung itu apa. Belum selesai dia merekam, tiba-tiba telepon di apartemennya bunyi dari apartemen seberang. Ternyata ada seorang jemaat punya anak gadis satu-satunya 11 tahun. Dia angkat telepon, halo. Langsung ibu dari sana langsung dengan suara nada tinggi. Tuhan tidak adil ibu, Tuhan tidak adil ibu. Dia tanya kenapa? Anak saya satu-satunya anak tunggal gadis. Semalaman panas tinggi tadi pagi kami tungguin. Dan saya tertidur lelap cuma beberapa waktu saja. Sekarang saya bangun, saya lihat tubuh itu sudah tidak bernyawa lagi. Kenapa bukan kami yang tua ini? Kenapa anak saya masih 11 tahun yang diambil oleh Tuhan? Dia marah-marah, dia komplain sama Tuhan. Ibu mendengar, baik sebentar. Dia taruh teleponnya, dia panggil suaminya. Handphone tadi masih di tangannya. Dan dia lari ke arah apartemen seberang. Dia lewati sebuah taman, menuju ke apartemen seberang. Di taman itu dia dengar suara Tuhan audible. Hambaku, nanti waktu sampai di sana, kamu tanpa kebetulan tadi merekam. Tubuh bercahaya pertama itu malaikatku. Malaikatku kuutus untuk menjemput roh anak itu. Dan waktu engkau lihat tanpa sengaja 2 tubuh bercahaya keluar. Jadi dia ngomong, nanti waktu kamu ketemu dia, tunjukkan video ini. Kasih tahu satu kata. Anaknya sudah berbahagia bersama aku di surga. Banyak orang anggap kalau orang meninggal sudah gone, selesai. Tidak. Ada hidup yang kekal. Atau kematian kekal di neraka. Dan setelah itu saudara-saudara, datang ke sana dia lihat tubuh gadis ini yang masih hangat tapi sudah tidak bernyawa. Suami istrinya marah. Kenapa bukan kamu yang tua? Kenapa anak saya yang seperti ini? Dia tunjukkan video ini. Dan dia sampaikan pesan seperti saya ngomong kepada Anda. Dan setelah itu suami istri menangis dan berkata, Tuhan terima kasih. Saya relakan kepergian anak saya ke rumah Bapa di surga. Mungkin Anda berkata, Pak itu kebetulan. Tadi cerita kesaksian Bu Jem, ini kebetulan yang kedua. Di dunia tidak ada yang terjadi kebetulan. Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan itu rencana yang indah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya ada video kedua, ada video ketiga, keempat, kelima. Tapi karena waktunya. Video kedua itu adalah seorang yang di Ethiopia. Meninggal seorang ibu di kampung non-Kristen. Tiba-tiba hampir 12 jam datang seorang penginjil mendoakan dan dia hidup kembali. Saudara-saudara, dan diceritakan bagaimana dia dibawa, ini diceritakan di 700 Club. Dan satu kampung yang non-Kristen dipercaya Yesus karena orang ini dibangkitkan dan dia cerita dibawa Tuhan ke surga. Oke? Video yang ketiga. Oke, cepat saja. Ada seorang meninggal didoakan seorang pendeta. Ini video asli dan bangkit kembali. Dan dia cerita bagaimana dibawa Tuhan ke surga. Oke, video yang keempat, saudara. Oke, cukup. Ini adalah seorang pendeta di KKR Reinhard Bonnke di Afrika. Pendeta ini sudah meninggal 3 hari, masuk hari keempat. Karena kecelakaan mobil, saudara. Ada peti jenazahnya, ada surat kematiannya. Di sebuah kota di Afrika namanya Lagos. Waktu Reinhard Bonnke KKR, dibawalah mobil jenazah itu dan peti jenazah yang mau dikubur di kota besar itu dibawa masuk, saudara-saudara, ke KKR itu. Mayat dikeluarkan, didoakan, saudara-saudara, dan mayat itu hidup kembali. Dan tambah Tuhan ini peti jenazahnya itu pendetanya, ini dokternya, saudara. Anda tahu, yang hebat bukan cuma orang mati dibangkitkan. Yang saya mau cerita adalah ada benang merah dari semuanya itu. Waktu dia dimulai didoakan waktu masih mayat. Ini peti jenazahnya itu kapas penutup semuanya. Surat kematiannya ada. Ini pendeta yang dibangkitkan dengan kuasa doa. Oleh pelayanan Reinhard Bonnke. Yang hebat bukan manusia. Yang hebat Tuhan yang kita sembah. Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Tepuk tangan yang paling meriah. Oke, cukup. Cukup. Kalau Anda mau videonya nanti selesai kebaktian ini bisa minta ke multimedia.
Ya, supaya Anda dapat. Yang saya mau tarik benang merahnya adalah Mbok Jem di Surabaya. Ibu tadi di Ethiopia. Orang ketiga tadi di sebuah kota yang lain. Yang mati dibangkitkan langsung. Kemudian yang keempat, hamba Tuhan yang dibangkitkan di Lagos, di Nigeria. Anda tahu, saudara-saudara, orangnya berbeda. Kejadiannya berbeda. Waktunya berbeda. Tapi destinasinya, tempatnya surga yang sama. Mereka cerita tentang surga yang di firman Tuhan yang sama. Artinya surga bukan dongeng. Bukan sebuah mitos. Tapi surga adalah tempat kediaman Tuhan yang disediakan buat saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangannya balai meriah. Mulai hari ini. Di dalam nama Yesus. Destinasi mata iman kita sampai ke surga. Saya berdoa. Waktu sangkakala ditiup. Kita semua akan diangkat hidup-hidup. Masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Tapi mohon maaf. Suami istri saja tidak bisa ikut. Ini bicara soal person by person. Pribadi demi pribadi. Saya tutup dengan sebuah, bukan video tapi rekaman suara dari sekelompok orang di Siberia di Rusia. Semua mereka ada ahli minyak bumi, ahli arkeologi dan gas bumi dan melakukan drilling hampir 8 km ke dalam perut bumi. Dan waktu mereka keluarkan rekaman itu, suara tangisan, ratapan. Seperti orang ribuan jutaan orang disiksa. Dan di tempat yang lain dia dapat yang sama. Sampailah berita itu ke Franklin Graham. Dan akhirnya Franklin Graham datang ke Siberia. Dan ini suara apa? It's a sound from hell. Suara dari neraka. Jadi bukakan Alkitab. Tentang orang kaya dan Lazarus. Tentang surga dan neraka. Saudara tahu apa yang terjadi? Sesudah itu. Hampir 61 orang ateis komunis ini. Akhirnya percaya Yesus Kristus Tuhan. Dan dibaptis dan berdiri gereja pertama di Siberia, Rusia. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Tepuk tangannya paling meriah buat Allah kita. Tolong renungkan Son of Hell yang kelima. Suaranya. Di suara teriakan. Suara rintihan. Siang ini kita semua masih dapat kesempatan yang dari Tuhan. Mari kita mau cinta Yesus. Mari kita mau hidup kudus. Hidup benar. Maaf, Roh Kudus bicara pada saya. Tolong buka mata saudara. Beberapa saudara punya kepahitan, kebencian, marah, bahkan sakit hati karena orang itu mengkhianati Anda. Dengar baik-baik. Jangan sampai tiketmu ke surga diambil karena kebencian itu. Buang itu semua. Ampuni orang-orang itu. Supaya engkau memperoleh hidup yang kekal. Karena 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 berkata, seorang yang membenci saudaranya, seorang pembunuh manusia, dia tidak layak memperoleh hidup yang kekal. Tundukkan kepala saudara. Kita hampiri hadirat Tuhan. Saya ajak imam musik, imam pujian, nyanyikan pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti yang di ruang sebelah, Tuhan tetap ada di sana. Semua tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita berurusan pribadi dengan Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan mengerti siapa kita. Benarkah kau cinta Yesus? Atau engkau selama ini main-main dengan kekristenanmu? Engkau main-main dengan gerejamu. Engkau main-main dengan pelayanan. Mari kita mau berdiri di hadapan Tuhan. Dengan tulus. Ku mau cinta Yesus selamanya.
ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semua nyanyi sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Mari angkat tanganmu sama-sama. Ya Aba Bapa. Yang di ruang samping juga angkat tanganmu. Saya melihat lidah-lidah nyala api Roh Kudus sedang menjamah, sedang melawan kita semua. Oh ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biar musik saja, semua jemaat dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Kau tahu siapa kami. Siapa mau berkata Tuhan saya orangnya Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau tidak lagi main-main dengan iman saya. Saya mau cinta Yesus sungguh-sungguh. Saya mau mengasihi Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanku. Nah, kau mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Angkat tangan kananmu ke atas tinggi-tinggi yang mau sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Yang mau sungguh-sungguh bertobat dan memberi diri dibaptis. Oh kata kabasyana nakabashede degiana nakababa. Jesus, Lord Jesus, saya undang saudara angkat tangan bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah hidupku. Oh ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi bagi Yesus. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Musik saja nyanyikan pujian ini. Mari semuanya di kau dia basuh berdoa dalam bahasa. Sembah Tuhan. Minta kekudusan Tuhan. Kalau kita minta berkat Tuhan beri. Kalau minta kesembuhan Tuhan beri. Minta mujizat Tuhan beri. Sekarang minta hidup kudus. Holiness. 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 Your holiness Lord. Your holiness Lord. Jesus, Kau lihat hati kami dan hidup kami. Give me your holiness Lord. Berikan kekudusan-Mu. Berikan kekudusan-Mu. Api Roh Kudus-Mu, api Roh Kudus-Mu menguduskan kami, membarui kami, membangkitkan yang lesu, memulihkan tiap hati yang terluka. Jesus be the center of
my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, from beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Saya minta Bapak Pendeta Harun untuk berdoa. Everything revolves around you. Jesus, you. Center of it all. At the center of it all. At the center of it all. Kami berterima kasih buat firman-Mu ya Bapa, yang menegur kehidupan kami, yang mengingatkan kami akan hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Saatnya Tuhan akan tiba Tuhan, di mana Engkau akan menjemput kami Tuhan di awan-awan ya Bapa. Biarlah kami terus memperbaiki Tuhan, memperbaharui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Kau sudah mengutus hamba-Mu Pak Samuel Kusuma secara khusus untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa biarlah firman-Mu ya Bapa akan terus tertanam Tuhan dalam kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan untuk keluarganya, untuk jemaat yang digembalakan Tuhan. Pelayanan yang luar biasa daripada-Mu akan mengalir dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik ya Bapa.